Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik ini juga di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Saya kembali kepada Fajrul Rahman, juru bicara Presiden. Bung Fajrul, tadi ada penilaian bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga diemoi oleh investor yang dikatakan oleh Bima tadi, tapi juga merugikan buruh. Sebenarnya apa yang salah sih sebetulnya dengan Undang-Undang Cipta? Problem substansi atau problem komunikasi sebetulnya? Ini yang menarik kan sebenarnya dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga kemarin ke Indonesia, dan kita berterima kasih kepada beliau karena di dalam kondisi pandemi yang masih kita tangani bersama ini, beliau datang dan menyatakan bahwa seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Jepang akan relokasi dan perluasan investasi perusahaan di Indonesia seperti Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota. Jadi artinya beliau menyambut baik dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemudian juga beberapa investor dari Tiongkok misalnya akan segera pindah ke Batam, itu daerah industri yang baru, dan itu meliputi bukan saja dari Jepang tapi juga dari Eropa dan beberapa negara yang lain. Dan kemudian yang dari Tiongkok juga sudah menyambut sangat baik. Jadi artinya Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya, tapi harus dicatat, bukan hanya untuk keperluan investor dan buruh kan juga, atau pekerja. Dan terima kasih karena semua aksi para buruh atau pekerja ini betul-betul mengikuti Undang-Undang 998, tidak menumbuhkan yang namanya kerusakan fasilitas umum, tidak mendorong ke arah kerusuhan SARA. Jadi kami berterima kasih. Dan semua pertemuan dengan buruh nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Mahfud MD, itu difasilitasi oleh beliau. Beliau bahkan menyatakan bahkan orang seperti Said yang salah satu Said Iqbal itu sangat kritis terhadap undang-undang ini, dan bahkan bersiap-siap sekarang ke SPI, ke DPR, ke Legislative Review, bahkan ada juga yang melakukan judicial review. Baik, Bung Fajrul. Baik, saya kembali ke Bung Bima. Jadi kata Bung Fajrul tadi mengatakan nggak betul tuh investor nggak mau datang, buktinya Suga datang, Jepang datang, Tiongkok datang, semuanya. Jadi analisa Anda berbasis apa? Jadi jelas ya, kalau sekedar lip service ya, atau cuman sekedar bicara komitmen investasi, jangan lupa dulu waktu paket kebijakan 1-16 keluar, investor dari Arab Saudi itu kan mau ke Indonesia ya, mau kerja sama juga kemudian dengan Pertamina, tapi kan banyak yang pupus. Jadi kita bicara bukan hanya terkait dengan peluang ya, komitmen, janji ya, tapi realisasinya. Bahkan data dari Bank Dunia tidak ada satupun perusahaan yang relokasi ke Indonesia. Jadi sebelum Omnibus Law ada paket kebijakan, nggak ada juga relokasi dari China misalkan ke Indonesia akibat dari perang dagang. Itu. Yang kedua, saya juga penasaran juga gitu ya, terkait dengan misalnya tadi disebutkan investasi dari China yang tertarik masuk ke Indonesia. Mungkin ini menjawab juga penasaran saya gitu kan. Berarti kan kita ingin mengincar investasi yang, sorry to say, kualitas investasinya berarti relatif lebih rendah. Dan ini kan terkonfirmasi misalkan pasal-pasal dalam Omnibus Law terkait dengan tenaga kerja asing. Itu yang kemudian semakin dipermudah izinnya. Nah ini Bang Fajrul, terima kasih malam ini sudah mengkonfirmasi bahwa memang yang berniat itu bukan dari negara-negara maju gitu ya, tapi justru dari China terutama yang minat ke Indonesia. Dari Jepang, dari Tiongkok, dari Eropa yang akan masuk ke Indonesia. Dan terkait dengan asing, itu kan tidak diperbolehkan masuk ke UMKM. Dan mereka hanya bisa masuk ke asing. Dan itu jelas dari dulu juga begitu, Bang. Dan kemudian salah satu masalah yang dulu kan karena tumpang tindihnya peraturan, karena itu Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah upaya untuk mengurangi atau melakukan apa yang kita sebut sebagai menyederhanakan perizinan, tetapi tetap melindungi pekerja, melindungi UMKM di Indonesia, dan melindungi ini para pengangguran, dan kemudian juga para tenaga kerja baru di Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Baik. Saya kembali ke Bung Kodari. Bung Kodari, sekarang ini di era pandemi ya, orang juga kena work from home juga
sumbunya pendek-pendek gitu kan, ditambah dengan krisis ekonomi gitu kan, ditambah dengan protes-protes. Ini ketidakpuasan dari publik ini akan bermuara jadi seperti apa nanti? Apakah bisa cepat diredam dan kemudian Indonesia rebound atau gimana menurut pengamatan Anda sebagai pengamat politik? Jadi memang masalah COVID ini kan pertama-tama merupakan masalah kesehatan, tapi pada giliran berikutnya adalah masalah ekonomi. Dan memang sebetulnya menarik kalau saya lihat hasil-hasil survei saya di pilkada ya, di daerah ya. Ketika ditanya apa masalah yang paling penting di kabupaten kota atau provinsi tempat mereka berada, ternyata COVID itu di daerah bukan hadir dalam wajah kesehatan, tapi Wajah ekonomi. wajah ekonomi. Iya Oke. betul. Jadi kalau ditanya masalah apa yang paling penting itu pengangguran, lapangan kerja, kemudian ekonomi ya, kemiskinan begitu. Nah, yang jelas-jelas menyebut masalah COVID itu dia relatif di bawah posisinya begitu. Jadi Kelas menengah di Jakarta gitu ya? jadi begini, perdebatan mengenai ini harus kesehatan dulu didulukan. Itu saya melihat cenderung bias Jakarta sebetulnya, karena begitu nyampe di daerah ternyata sebagaimana saya temukan dalam survei-survei pilkada, itu orang tidak menyebut COVID kesehatan, tapi orang menyebut itu masalah-masalah ekonomi. Nah, saya kira menyambung apa yang saya sampaikan sebelumnya, Mas Budiman, bahwa Pak Jokowi itu selama 5 tahun pertama jadi presiden melihat bahwa aspirasi yang terbesar dari masyarakat Indonesia itu sesungguhnya adalah masalah lapangan kerja. Ekonomi ya? Ya, nah memang dalam praktek-prakteknya seperti Kartu Prakerja itu implementasinya ada masalah ya menurut saya, dan tanda kutip paling tidak sebuah program yang didesain pada era normal, kemudian begitu masuk dalam kondisi tidak normal, itu modifikasinya itu adaptasinya itu kurang bagus gitu, kurang maksimal, sehingga ya akhirnya kemudian banyak kritik begitu. Oke, baik, saya ke Mbak Aswin. Saya adalah Mbak Aswin punya concern untuk bisa menyelesaikan masalah pengangguran begitu. Bahkan saya ekstrimnya bilang begini, Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan untuk buruh, karena buruh itu sudah punya kerja, tapi ditujukan untuk para pengangguran. Baik pengangguran lama maupun pengangguran bisa kerja baru. kemudian ya? Iya. Jadi kalau buruhnya protes wajar gitu. Kenapa? Ya dia lihat dari kacamata buruh. Baik, Bung Kodari, saya beri kesempatan pada Mbak Aswin. Asosiasi pengangguran. Mbak Aswin, jadi apa? Jadi kalau menurut pandangan Anda dari perspektif YLBHI ada pandemi, ada juga demo-demo yang sedang terjadi, ada penangkapan. Jadi Anda mau merumuskan seperti apa dalam periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi ini sebetulnya? Kekuasaan digunakan bukan untuk rakyat, tapi digunakan untuk yang lain. Omnibus Law Cipta Kerja memberikan royalti dapat 0%, dan kalau memberikan pertambahan nilainya diatur dalam peraturan pemerintah. Itu sudah lebih buruk lagi. Sebelumnya ada Undang-Undang 3 2020 menghilangkan kewajiban iuran eksplorasi. Undang-undang sebelumnya yang diubah dengan Undang-Undang 3 2020 yaitu Undang-Undang 4 2009 ada iuran eksplorasi. Jadi iuran eksplorasi sudah hilang, direvisi, Omnibus Law menghapuskan lagi royalti. Negara dapat apa? Kalau negara nggak dapat apa yang dimakan oleh rakyat? Pertanyaannya ini untuk rakyat bukan. Kemudian soal flexibility labor market. Betul, yang menganggur bisa bekerja. Tetapi easy come easy go. Yang sudah bekerja nanti harus menganggur. Jadi ini sebenarnya cuma gonta-ganti saja. Itu sebabnya adalah kontrak dilonggarkan. Kemudian soal demokrasi ya. Karena otomatis kita akan masuk ke demokrasi. Tadi tidak disebutkan, ada indeks juga dari The Economist Intelligence Unit. 2019 itu angkanya 6,48. Yang paling rendah apa? Civil Liberties 5,59. Angka 6,48 itu diuntungkan dari electoral process dan pluralism setinggi 7,92. Tapi political culture-nya, budaya politik 5,63. Nah kalau kita bandingkan ketika tahun 2014 angkanya itu 6,95. Angka 2013 6,82, angka 2012 6,76, 2011 6,53, semua lebih tinggi dari angka tahun 2019, bahkan lebih tinggi dari tahun 2015 ketika ketika Pak Jokowi pertama 7,03. Jadi betul ada regresi, betul demokrasi kita terancam, dan itu semua digunakan untuk merampas kekayaan negara, bukan untuk rakyat, tapi bukan untuk pengusaha umum juga.
Karena hanya pengusaha tertentu saja yang punya akses kepada ini. Karena yang bisa mempengaruhi peraturan pemerintah tidak dibuat dalam undang-undang, tidak ada kepastian hukum. Oke, baik Mbak Aswin. Terima kasih Bung Bima, Bung Fajrul, dan Bung Kodari. Di segmen 4 saya akan berdiskusi dengan Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD setelah jeda berikut ini.